Pernah nggak sih ngerasa pagi itu rasanya kayak dikejar-kejar, penuh kesibukan? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah rutinitas fajar. Sebuah ritual yang sengaja dirancang buat sejenak menghentikan waktu, ngasih kita kedamaian dan tujuan. Bahkan sebelum dunia di luar sana benar-benar bangun. Kutipan ini benar-benar menangkap inti dari obrolan kita. Jadi ini bukan sekedar to-do list pagi-pagi ya, tapi lebih ke sebuah tindakan cinta, sebuah cara untuk berserah diri dan mendekat pada Sang Pencipta, bahkan sebelum kita nyeruput kopi pertama kita. Perjalanan kita di keheningan fajar ini nggak dimulai sama suara alarm yang bikin kaget, tapi sama aliran air yang menenangkan. Yap, langkah pertamanya adalah penyucian. Bukan cuma membersihkan tubuh dari sisa-sisa kantuk, tapi juga ngebersihin jiwa dari segala keresahan, buat mempersiapkannya untuk sebuah percakapan suci. Setiap gerakan dalam wudhu ini tuh ada tujuannya teman-teman. Mulai dari niat yang kita ucapkan dalam hati, sampai sejuknya air yang nyentuh kulit kita. Ini tuh proses sadar untuk sejenak melepaskan urusan dunia luar dan memfokuskan seluruh diri kita buat menghadap Sang Pencipta. Nah, ini dia nih intinya. Wudhu itu bukan cuma sekedar cuci muka. Anggap aja ini kayak kita lagi ngeribut sistem kita. Ini adalah tindakan buat ngebersihin cache pikiran, menenangkan hati yang mungkin lagi gelisah, dan nyiapin jiwa kita buat koneksi terpenting di awal hari. Oke, setelah diri kita suci, kita melangkah ke jantungnya dari rutinitas fajar ini. Momen puncak di mana keheningan alam semesta jadi saksi dialog intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Inilah sholat subuh. Salat subuh ini ibarat jangkar spiritual kita. Di saat dunia mungkin masih terbungkus gelap, kita justru berdiri dalam keheningan yang syahdu, berkomunikasi langsung dengan Sang Ilahi. Ini adalah momen buat nge-charge ulang baterai jiwa kita sebelum menghadapi hiruk-pikuk seharian. Tapi koneksinya nggak berhenti gitu aja pas sholat selesai. Justru sebaliknya, koneksi itu kayak cahaya fajar yang terus memancar, diperpanjang, dan diperdalam lewat amalan indah yang kita sebut zikir atau mengingat Allah. Ternyata ada semacam golden hour spiritual loh setelah subuh. Sebuah jendela waktu antara selesainya sholat sampai matahari terbit sepenuhnya. Momen berharga inilah waktu yang paling dianjurkan untuk berzikir. Seolah-olah kita lagi membangun jembatan emas antara ibadah kita dan kesibukan yang menanti. Yuk kita mulai dengan zikir perlindungan yang luar biasa kuat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ini adalah permohonan yang diucapkan dengan keyakinan penuh akan penjagaannya. Makna di balik kalimat ini tuh dalam banget. Ini bukan sekedar minta tolong. Ini adalah sebuah deklarasi iman. Sebuah pernyataan bahwa dengan menyebut namanya, kita seolah-olah lagi memakai perisai tak terlihat, terlindung dari segala bahaya, baik di bumi maupun di langit. Dan ganjarannya buat amalan yang simpel ini tuh, wow. Cuma dengan mengucapkannya 3 kali, tentunya dengan penuh keyakinan, kita memohon perlindungan dari segala musibah tak terduga yang mungkin aja menghadang kita sepanjang hari. Sekarang kita pindah ke zikir berikutnya. Kalimatnya singkat banget, tapi syarat makna. Subhanallahi wa bihamdih. Pujian ini ringan banget di lisan, tapi bobotnya di timbangan kebaikan kita itu luar biasa berat. Biasanya zikir ini diulang 100 kali. Nah, pengulangan ini bukan tanpa arti loh. Ini menciptakan semacam ritme yang menenangkan, kayak detak jantung spiritual yang terus-menerus membasahi lisan kita dengan pujian kepadanya. Terjemahannya, Maha Suci Allah, aku memujinya, mengungkapkan esensi yang begitu sederhana tapi dalam. Ini pengakuan tulus kita atas kesempurnaannya dan sekaligus cara kita untuk bilang terima kasih atas segala nikmat yang ada. Ini nunjukin betapa besarnya investasi spiritual dari amalan ini. Coba bayangin, cuma dengan beberapa menit dari waktu pagi kita bisa nabung amalan terbaik yang bakal kita bawa di hari pertanggungjawaban nanti. Sebuah return on investment yang gak ternilai harga. Terakhir, yuk kita tutup rangkaian zikir pagi dengan doa yang bisa jadi kompas buat hari kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini benar-benar doa sapu jagat buat kesuksesan harian kita. Coba perhatikan betapa indahnya doa ini. Kita minta 3 hal yang jadi pilar kesuksesan. Pertama, ilmu yang bermanfaat sebagai panduan. Kedua, rezeki yang baik sebagai bekal. Dan yang ketiga, amal yang diterima sebagai hasil akhirnya.
Ini formula lengkap buat hari yang produktif dan penuh berkah. Jadi setelah kita lewatin semua proses tadi, mulai dari penyucian, sholat, sampai zikir, apa sih hasilnya? Apa buah manis yang bisa kita petik dari menanam benih-benih kebaikan di awal hari ini? Nah, ini dia hasilnya. Perlindungan dari bahaya, ketenangan batin yang dalam, pembersihan jiwa, sampai kita bisa memulai hari dengan niat yang lurus buat cari ilmu dan rezeki. Rutinitas fajar ini bukan sekedar ritual, tapi benar-benar fondasi kokoh buat membangun hari yang penuh berkah. Dan sebagai penutup, kami mau tinggalkan pertanyaan ini buat direnungkan. Coba bayangin sejenak deh, gimana ya rasanya kalau setiap pagi kita nggak dimulai dengan tergesa-gesa, tapi dengan kedamaian dan koneksi seperti ini? Kira-kira, gimana itu akan mengubah sisa hari Anda? Terima kasih sudah menyimak.